pada negeri ini. Jangan sampai negeri ini kembali terjadi tragedi pahit yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Boleh jadi partainya tidak akan bangkit lagi, tetapi satu ideologi itu tidak akan pernah hilang di dalam zaman. Dia akan senantiasa ada. Oleh karenanya sahabatku, bentengi diri kita. Lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini kita rakyat, khususnya umat Islam, digelisahkan kembali dengan ikhtiar politik yang dilakukan oleh anggota legislatif pusat, khususnya dari salah satu partai terbesar di negeri ini. Mereka menginisiasi kembali dibuatnya satu rancangan undang-undang pendamping Pancasila. Rancangan undang-undang itu kemudian kita kenal dengan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Yang membuat kita umat Islam kemudian gelisah adalah di dalam beberapa materi pasal dari rancangan undang-undang HIP itu. Ini saya mau kasih tahu kepada antum ya, mungkin masih bertanya-tanya kenapa lagi ada gerakan-gerakan massa di grassroots ya, kenapa lagi hari-hari ini sering terjadi aksi demonstrasi ya, kenapa ada kelompok masyarakat yang menolak ya hadirnya rancangan undang-undang HIP itu. Saya mau sampaikan kepada antum ya, supaya anda paham ya. Jadi tidak hanya sekedar duduk diam manis di meja kerja anda, lalu kemudian tidak tergerak nurani anda untuk kemudian berikhtiar turun ke bawah melakukan ikhtiar jalanan, hanya sekedar berteriak melakukan penentangan perlawanan pada ikhtiar politik yang dilakukan oleh para anggota legislatif yang coba kemudian itu. Saya mau kasih tahu antum pada materi rancangan undang-undang HIP itu ya, khususnya di pasal 7 di sana dikatakan bahwa ciri pokok Pancasila itu disebut dengan Ekasila yang kemudian terkristalisasi dalam apa yang kemudian disebut dengan Trisila. Ya, Ekasila itu ya, saya ulangi, Ekasila itu ciri pokok Pancasila itu yang pertama adalah ekonasionalis ya, yang kedua adalah ekodemokratis ya, atau ekodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Pasal ini ya adalah pasal yang coba disadur dari pidato Soekarno ya, di mana umat Islam mencurigai ada paham ideologi komunisme yang ingin disusupkan di sana. Ya. Dan kita juga tahu bahwa istilah Ekasila adalah istilah yang sering dikampanyekan, getol disampaikan oleh Partai Komunis Indonesia ya, agar itu dijadikan sebagai dasar negara pada saat konstituen merumuskan undang-undang pada tahun 1955 ya. Jadi ketika ya ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, kita umat Islam tentu saja curiga ya bahwa paham komunisme kembali akan dibangkitkan di negeri ini ya. Ketika komunisme, saudara-saudaraku ya, disebut atau katakanlah menyebut Partai Komunis Indonesia, kita umat Islam tentu saja sensitif dengan kata itu. Kenapa? Sebab ketika kita membuka sejarah ya, ini mungkin antum di antara kita belum ya tahu ini. Ketika kita membuka sejarah lama, jauh sebelum terjadinya tragedi G30 SPKI, ya, gerakan 30 September, di mana beberapa putra terbaik negeri ini, para jenderal dari Angkatan Darat,
kemudian difitnah. Orang-orang PKI kemudian menyebutnya sebagai Dewan Jenderal yang akan mau melakukan kudeta pada Presiden Soekarno ketika itu. Lewat provokasi yang sengaja dibuat, drama yang sengaja dibuat oleh orang-orang komunis ketika itu. Putra-putra terbaik dari Angkatan Darat itu kemudian dibantai, diculik satu-satu, lalu kemudian dibantai di lubang buaya. Jauh sebelum terjadinya tragedi G30 SPKI pada tahun 1948 di Madiun, Partai Komunis Indonesia hanya masuk di kota Madiun, khususnya di Magetan, di Goranggareng. Hanya 12 hari masuk, tetapi ada 1.500 umat Islam dibantai. Jadi umat Islam dengan Partai Komunis Indonesia memiliki sejarah pahit, memiliki sejarah kelam. Sehingga sahabatku, ketika lagi ada upaya-upaya ikhtiar yang hari ini coba kembali menyusupkan semangat-semangat komunisme dalam pasal-pasal negara hari ini, maka tentu saja kita gelisah-gelisah. Karena lagi-lagi antara kita, antara umat Islam sekali lagi memiliki sejarah pahit dengan Partai Komunis Indonesia. Di Madiun, umat Islam dibantai, para ulama, para kiai, santri, bahkan orang tua yang sudah ubanan, anak-anak kecil dibantai secara sadis. Para imam-imam masjid dipenggal kepalanya berpisah dari badannya, sebagiannya dibawa ke beberapa lubang pembantaian. Kalau PKI membunuh dengan cara menembak atau langsung menusuk dengan badik, dengan sesuatu yang tajam atau digorok, rasa sakitnya mungkin tidak begitu lama, langsung ajal menjemput. Tetapi tidak dilakukan PKI seperti itu. Sebagian guru-guru, para kiai, para ulama, para santri-santri itu, mereka dibantai dengan hanya sekedar memukul kepalanya dengan pentungan beberapa kali, dipukul kepalanya dengan pentungan balok-balok. Kalau itu yang dilakukan, maka tentu saja korban tidak langsung meninggal, tetapi korban akan merasakan sakit, teramat sakit, lalu kemudian ajal menjemput. Subhanallah. Di Madiun, PKI melakukan propaganda bahwa umat Islam itu adalah setan desa, tikus yang wajib hukumnya untuk dibasmi. Maka sahabatku, sekali lagi kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, kalau kemudian hari ini ada beberapa kelompok masyarakat yang turun kembali ke jalan-jalan berteriak, melawan, berteriak untuk rancangan undang-undang ini tidak diteruskan, itu adalah wujud dari kegelisahan rakyat, wujud ketakutan, kegelisahan kaum muslimin, karena kita tidak ingin kembali mengulang sejarah pahit pembantaian umat Islam yang pernah terjadi di Jawa sana. Maka sahabat-sahabatku, kita yang tidak memiliki ikhtiar hati hari ini, atau mencibir, bahkan bertanya atau menolak, kenapa lagi ada gerakan-gerakan di bawah, maka saya ingin mengetuk nurani kita, saya ingin mengetuk hati kita bahwa buka sejarah, pelajari sejarah, jangan ngaku anak sejarah. Kalau Anda tidak tahu sejarah sama sekali, tahun 1948 di Madiun, lagi-lagi saya mau tegaskan, ada pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Dan hari ini saudara-saudaraku, paham komunisme itu tidak pernah berhenti. Orang-orangnya mungkin puluhan tahun yang lalu, bapak-bapaknya puluhan tahun yang lalu sudah menjadi tulang belulang, dimakan cacing tanah, terkubur. Tetapi generasi dari orang-orang yang berpaham ideologi komunisme itu hari ini masih hadir,
Mereka berkedok politisi, akademisi tanpa terasa masuk menyusup. Ya, masuk menyusup. Jadi kita tetap harus hati-hati. Jadi caranya untuk meraba mana anak-anak komunis itu adalah raba isi otaknya, cium bau mulutnya. Raba isi otaknya, cium bau mulutnya. Mudah-mudahan sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga negeri kita, agar paham-paham komunisme tidak lagi bangkit di negeri ini. Kita tentu saja harus senantiasa membangun ikhtiar bumi. Ya, raba, cium, raba, cium. Raba isi otaknya, cium bau mulutnya. Raba isi otaknya apa maksudnya? Ketika engkau berhadapan dengan seseorang yang pemikirannya ya komunisme, ya cara berbicaranya menentang gerakan-gerakan yang hari ini mencoba turun ke lapangan untuk melakukan perlawanan pada bangkitnya kembali komunisme, maka kita perlu hati-hati. Sahabatku, hubbul watan minan iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Jadi kalaupun hari ini sahabatku, ya kita kembali melakukan gerakan jalanan, itu lagi-lagi wujud dari kecintaan kita kepada negeri ini. Jangan sampai negeri ini kembali terjadi tragedi pahit yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Boleh jadi partainya tidak akan bangkit lagi, tetapi satu ideologi itu tidak akan pernah hilang di dalam zaman. Dia akan senantiasa ada. Oleh karenanya sahabatku, bentengi diri kita, lawan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.